Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kakak-kakak koas dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kuliah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Salawat beserta salam marilah kita haturkan pada beliau junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh ilmu seperti sekarang ini. Negara kita, negara Indonesia adalah negara yang agraris, kaya dengan tanah yang subur. Bahkan dikatakan dalam syair Kus Plus, tanah kita adalah tanah surga. Tongkat, kayu, dan batu bisa jadi tanaman, sehingga orang-orang Eropa dan Jepang sampai berbondong-bondong untuk menjelajah dan mengambil pertanian kita karena mereka terpesona dengan kemakmuran negeri kita. Dan mereka ingin menguasai pertanian kita. Itulah bukti kesuburan tanah kita. Tetapi saat ini kita seakan kaget dengan isu yang terus menjadi perbincangan, yaitu kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sehingga kita harus impor dan bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Apa sebenarnya yang terjadi pada negara kita? Dulu negara kita begitu ditakuti oleh negara lain. Kita bangga dengan pertanian kita. Tapi mengapa sekarang kita seperti kehilangan identitas bahwa kita adalah negara agraris? Saat ini kita bergantung kepada negara-negara pengekspor bahan pangan untuk memenuhi kekurangan negara kita. Dan jika ini dibiarkan berlarut-larut, kita semakin lama semakin bergantung kepada negara lain, misalnya Thailand. Maka bayangkan apabila mereka mempunyai masalah dan tidak mau mengekspor kepada negara kita, maka negara kita akan menjadi negara yang kekurangan bahan pangan dan ini akan menimbulkan banyak masalah, termasuk labil ekonomi dan kudeta hati. Sekarang ini banyak petani-petani yang miskin, baik di desa maupun di kota. Dan kata petani itu sangat identik dengan kata bodoh, kotor, dan miskin. Karena kita lihat di lapangan, memang kebanyakan petani itu adalah mereka yang lulusan SD dan SMP. Mereka yang sangat jauh dari iptek mereka yang bodoh dan lain-lain. Kita, para generasi muda, penerus bangsa, merasa malu dan malas untuk menggulapi dunia pertanian karena menganggap dunia pertanian itu adalah dunia yang tidak menjanjikan. Jarang sekali kita lihat mereka-mereka yang berpendidikan tamat SMA enggan untuk bertani atau kuliah di jurusan pertanian, bahkan yang lulusan sarjana pertanian pun sangat sedikit yang tertarik untuk memajukan pertanian itu sendiri. Kalau terus seperti ini, walaupun tanah kita adalah tanah surga, tanah agraris, dan penduduk Indonesia mayoritas bekerja pada sektor pertanian, tapi untuk bisa maju pasti akan mengalami kesulitan karena sekarang bukan masalah tanah mana yang dinamakan tanah surga, tetapi siapa dulu yang punya tanah itu. Jika mereka orang-orang yang ahli dalam bidang pertanian, maka dari tanah tersebut akan menghasilkan pendapat yang luar biasa. Tetapi jika tanah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang bodoh, maka tentunya seluas apapun tanahnya, sesubur apapun tanahnya, hanya akan menghasilkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka tidaklah mengherankan jika saat ini bangsa Indonesia masih banyak mengimpor bahan pangan dari negara lain, meskipun kita adalah negara dengan SDA yang luar biasa. Marilah kita rubah pemikiran tentang pertanian yang tradisional itu dengan pemikiran yang modern. Mungkin beberapa tahun ke depan kita masih belum mampu menyaingi negara-negara barat dalam bidang teknologi, dalam bidang militer, dan lain-lain.
Tetapi jika kita mampu mengoptimalkan hasil pertanian, maka kita masih akan mampu bersaing dengan negara-negara Eropa dalam bidang pertanian. Maka itulah kesempatan emas buat kita. Mungkin saat ini kita merasa apalah arti kita bagi kemajuan pertanian Indonesia. Karena kita bagi masyarakat sekitar saja seolah tidak berarti apa-apa, tetapi kita harus yakin bahwa suatu saat setelah lulus kita akan menjadi orang-orang yang berarti, menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Karena kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan membangun pertanian Indonesia? Karena kitalah yang berkesempatan, karena kitalah mahasiswa agronomi. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.